Hi everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Gina, I want to know it. Okay, in this video we are going to discuss about passive voice atau kalimat pasif. Especially in simple present tense. Present itu artinya sekarang, jadi kalimat pasif kali ini akan kita gunakan untuk saat sekarang atau saat berbicara. Okay, before discussing how to make a passive sentence, you must remember again about grouping words atau kelompok kata, and especially in my way method, ya, karena dengan metode my way kita bisa membuat kalimat tanpa rumus, okay? And you can watch another video about cara mudah belajar bahasa Inggris metode my way. On that video, you are going to find detailed explanation about grouping words. Okay, di grouping words itu, there are two groups of words, yaitu verb atau kelompok kata kerja, and non-verb atau kelompok bukan kata kerja. Kalau non-verb itu, there are three groups. Number one, adjective atau kelompok kata sifat. Number 2, noun, kelompok kata benda. Number 3, preposition, atau kelompok kata depan. Nah, kalau di kelompok verb, biasanya di kalimat negatif dan kalimat tanya kita menggunakan bantuan atau to be do dan to be does. Untuk orang ketiga tunggal nih, ini bukan ketiga tunggal. Dan nah, how about adjective, noun, preposition yang semuanya tergolong dalam kelompok non-verb? Biasanya bantuan atau to be yang kita gunakan adalah is untuk orang ketiga tunggal, am itu especially for I, and are itu untuk bukan orang ketiga tunggal. Oke. Nah, karena ini kalimat pasif, ini agak berbeda sedikit dengan konsep yang terdahulu. Walaupun ini kelompok kata kerja, pasif di sini kelompok kata kerja, kita tetap menggunakan bantuan is, am, are. Ya, ini pengecualian. Remember, kalimat pasif untuk simple present tense dan kelompok kata kerja kita tetap menggunakan bantuan is, am, are atau to be is, am, are. Okay, now let's take a look about this. Nah, dalam kalimat pasif kita membutuhkan is, am, are, and look at this, kita butuh verb 3. What is verb 3? Nah, look at this, kita sudah pernah lihat yang ini kan? Nah, ini present, ini verb 1, ini past, ini verb 2. Nah, ini past participle, inilah yang verb 3. Jadi, kita pakai yang past participle. Nah, untuk irregular verb atau kelompok kata kerja yang tidak beraturan, perubahnya tidak beraturan. Nah, kita pernah melihat ini. Ini yang verb 3 adalah yang sebelah sini, yang past participle. Oke, next. Nah, look at this. Jadi, kita butuh is, am, are, and kita butuh verb 3, dan kadang-kadang kita menemukan nanti dalam kalimatnya by atau oleh. Tapi ini tergantung kalimatnya atau tergantung kita mau fokusnya di bagian mana. Kalau kita fokus ke orangnya, ya udah kita pakai by gitu ya. Nah, sometimes we are going to see this one as verb of time. Tapi ini pun tergantung kalimatnya. Butuh nggak kita menerangkan waktunya ya. Tapi yang pasti yang kita butuhkan untuk setiap kalimat pasif adalah yang dua ini. Nah, look at this. Look at this picture. The tomcat sees the mouse. Nah, ini kita tahu kalimat ini adalah simple present tense. Taunya dari mana? Dari sini. Dari si, terus ada s-nya. Berarti
Itu adalah verb one yang pakai S. Nah, sekarang yang kita butuhkan, ini adalah kalimat aktif. Ya, kalimat aktif itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu kalimat yang kata kerjanya berawalan me. Misalnya memukul, membeli, berlari, seperti mengambil. Nah, itu adalah kalimat aktif. Nah, kalau untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, nah kita butuh kalimat aktif yang transitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktifnya harus aktif transitif ya. Harus aktif transitif. Transitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang punya objek langsung. Nah, lihat ini kalimat ini. Nah, ini the tomcat adalah subjeknya. Ini sees adalah predicate atau kata kerjanya. Ini predicate, or we can say ini adalah verbnya. Nah, ini adalah the mouse, ini adalah objek langsung dari kata kerja verb, atau makanya disebut ini kata kerja transitif karena dia punya objek langsung. Oke. Nah, untuk merubah kalimat aktif itu harus kalimat aktif yang transitif. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ini si objek ini harus kita pindahkan ke depan agar dia menjadi kalimat pasif. Ya, look at this. Kalimat pasif, objeknya pindahin ke depan. Objeknya adalah the mouse, maka mouse-nya pindahin ke depan. Nah, sekarang masukkan syaratnya ini. Syarat yang ini pakai syarat pertama, is MA. Nah, sekarang mouse-nya kita lihat. Objek yang ini nih, ini lebih dari satu apa satu. Nah, kalau objeknya the mouse itu satu, maka bantuan yang kita pakai apa? Nah, oke, bantuannya adalah is. Nah, syarat kedua, masukin syarat kedua. See. See itu verb one, berarti verb three-nya jadi apa? Ya, dia jadi seen. Nah, seen oleh. Nah, oleh ini kan oleh si tomcat. Nah, begitu kalimatnya ya. The mouse is seen by the tomcat. Si tikus dilihat oleh si tomcat. Oke, do you understand? Masukin syaratnya ya. Oke, next. Nah, look at this picture. Kita masih ingat, kita harus butuh to be is MR. Kita butuh verb one, and sometimes we will see by an adverb of time. Look at this. Kalimat aktifnya bagaimana? Oke. Kalimat aktifnya matahari, the sun shines on. Nah, ini pakai S karena matahari ini adalah ketiga tunggal. The earth almost every day. The sun shines on the earth almost every day. Matahari menyinari bumi hampir setiap hari. Nah, sekarang yang harus kita tentukan mana objeknya, begitu kan? Nah, look at this. Yang subjek yang mana? Oke. Subjeknya adalah Oke, subjeknya adalah the sun, itu adalah subjeknya. Nah, ini shines. Nah, ini kan predikatnya atau kata kerjanya. Maka ini adalah the earth, ini adalah objeknya. Berarti kita harus memindahkan objeknya ke depan. Begitu kan ya?
Okay, let's see how to make a passive sentence. The earth. Nah, sekarang masukin syarat pertama. Kita butuh to be. To be-nya, lihat subjeknya sekarang. Ini jadi subjek ya, setelah dia pindah dia jadi subjek. Ini satu apa lebih dari satu? Ya, the earth itu satu, maka bantuannya is. Masukin syarat kedua. Shine, dia jadi shined. Ya. By the sun, oleh matahari, almost every day. Hampir setiap hari. The earth is shined by the sun almost every day. Okay, I hope you understand. Okay. Ini, nah, look at this picture. Bagaimana kalimat aktifnya? Okay. He waters the flowers every morning. Okay, look at this. Ini orang ketiga tunggal, makanya pakai S karena simple present. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan mana objeknya, karena objek itu yang akan kita pindahkan ke depan. Oke. Nih, ini pasti subjek kata kerja, berarti ini pasti subjeknya. Ini adalah predikatnya atau verbnya. Maka setelah predikat atau verb itu pasti objek. Oke. Maka objeknya inilah yang harus kita pindahkan ke depan. Oke, let's see how to make passive voice. Objeknya ke depan. Nah, look at this. The flowers. Ini lihat, flowersnya lebih dari satu, makanya di sini pakai bantuan are, ya. Masukin syarat kedua, watered. Nah, ini by him-nya sebenarnya kita boleh pakai, boleh enggak, ya. Nah, misalnya Kak, ini tanda kurung ini artinya kita boleh pakai, boleh enggak. Jadi kalau kalimatnya akan menjadi seperti ini. The flowers are watered every morning. Nah, itu boleh begitu. Bunga-bunga disiram setiap hari. Setiap pagi. Kita tidak mementingkan siapa yang siram. Oke. Jadi by-nya tidak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Atau kalimatnya bisa jadi seperti ini. The flowers are watered by him every day. Bunga-bunga disiram olehnya setiap hari. Oke, I think it is easy. You can watch again and again this video, karena dengan mengulang itu akan lebih paham. And don't forget to practice if you already understand. Okay, I hope you understand, and thank you so much for watching this video. Okay, see you next time. Don't forget to like, subscribe, and share, and make the comment below here. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.